Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tentang sumber-sumber hukum tasyri'. Sumber-sumber hukum tasyri' yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai hujah atau argumentasi baginya dalam mendakwahkan tulannya, dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sumber hukum tasyri' kedua yaitu as-sunnah atau hadis. As-sunnah menurut istilah syar'i ialah sabda, perbuatan dan takrir atau persetujuan yang berasal dari Rasulullah SAW. Sunnah sendiri terbagi atas tiga, yaitu yang pertama sunnah qauliyah, yaitu segala perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu sunnah takririyah, persetujuan atau diamnya Nabi atas suatu tindakan sahabat yang menandakan bahwa kebolehannya perbuatan sahabat itu. Yang ketiga sumber hukum tasyri' yaitu ijma'. Ijma' menurut istilah ahli usul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Ditinjau dari ijma' sendiri terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ijma' sharih, yaitu persesuaian atau pendapat para mujtahid yang mana dalam hasil pendapatnya itu tidak ada penolakan. Para ulama semua setuju atas keputusan hukum tersebut. Yang kedua yaitu ijma' sukuti, yaitu ijma' yang mana hasil keputusannya para ulama atau para mujtahid ada sebagian yang diam, tetapi mereka tidak membantah atau menolak keputusan tersebut. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Qiyas menurut para usul fikih adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nasnya. Jumhur ulama berpendirian bahwa qiyas adalah menjadi hujjah atau sumber hukum syariat bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia. Materi selanjutnya yaitu mengenai kondisi hukum Islam pada masa jahiliyah. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi, masyarakat hidup dalam era yang dikenal sebagai masa jahiliyah. Jahiliyah sendiri berarti bodoh atau ketidakketahuan. Bodoh di sini bukan dimaknai dengan perilaku khusus para jahiliyah, melainkan yaitu bodoh dalam arti kata akidah atau keyakinan. Karakteristik umum masyarakat jahiliyah pada masa itu yang pertama struktur kesukuan, yaitu masyarakat Arab terorganisasi dalam sistem kesukuan yang sangat kuat. Kesetiaan utama seseorang adalah kepada sukunya. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial, yaitu terdapat stratifikasi sosial yang jelas dengan pemimpin suku di puncak hierarki, diikuti oleh anggota suku merdeka dan budak di tingkat terbawah. Yang ketiga ekonomi, yaitu mayoritas suku nomaden hidup dari peternakan dan perampasan, sedangkan masyarakat kota hidup dari perdagangan. Yang keempat kepercayaan. Mayoritas masyarakat Arab jahiliyah menyembah berhala, meskipun sebagian kecil memeluk agama Yahudi, Kristen atau Hanif atau monoteis pengikut ajaran Ibrahim. Tradisi oral, masyarakat Arab sangat menghargai kefasihan berbahasa dan puisi lisan yang juga menjadi sarana untuk mendokumentasikan adat dan hukum. Selanjutnya itu asabiyah, konsep solidaritas kesukuan yang sangat kuat yang menjadi dasar dari banyak aspek hukum dan peradilan. Sistem hukum pada masa jahiliyah yaitu yang pertama menggunakan sistem hukum kesukuan. Yang kedua yaitu hukum keluarga dan perkawinan. Dalam hukum keluarga dan perkawinan, masyarakat jahiliyah contohnya dalam bentuk perkawinan, mereka menggunakan yang pertama yaitu nikah al-ba'al. Itu pernikahan konvensional di mana pria memiliki otoritas atas istrinya. Yang kedua nikah al-mut'ah, yaitu pernikahan kontrak temporal. Selanjutnya nikah al-istibda', yaitu praktik di mana suami mengizinkan istrinya berhubungan dengan pria lain untuk mendapatkan keturunan. Selanjutnya itu poliandri, yaitu beberapa pria
memiliki satu istri bersama. Yang selanjutnya itu poligami tanpa batasan jumlah dan istri. Yang dalam hukum keluarga dan perkawinan selanjutnya yaitu posisi wanita. Umumnya posisi wanita itu rendah dalam hierarki sosial. Wanita diperlakukan hampir seperti properti dengan praktik-praktik seperti dan wanita beristihad. Selanjutnya yaitu punten hukum waris dalam jahiliyah, penerima waris adalah yang mampu berperang yang berhak mewarisi. Wanita, anak-anak dan orang tua tidak memiliki hak waris karena mereka dianggap tidak berguna. Selanjutnya dalam sistem peradilan, hukum yang digunakan pada masa jahiliyah yaitu yang pertama ada hakim, yaitu perselisihan biasanya diselesaikan oleh seorang hakam, yaitu tokoh yang dihormati karena kebijaksanaan, usia dan pengalamannya. Selanjutnya sistem hukum yang digunakan dalam masa jahiliyah itu hukum ekonomi dan perdagangan. Contohnya seperti riba. Praktik riba sangat umum, terutama dalam bentuk riba al-nasi'ah, di mana utang dilipat gandakan jika tidak dapat dibayar tepat waktu. Selanjutnya, tradisi dan adat istiadat yang mempengaruhi hukum jahiliyah, yaitu yang pertama muru'ah atau kode kehormatan. Konsep muru'ah mencakup nilai-nilai seperti keberanian, kemurahan hati, pemenuhan janji, dan perlindungan terhadap yang lemah. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak keputusan hukum. Selanjutnya yaitu balas dendam. Tradisi balas dendam sangat kuat dengan prinsip darah harus dibayar dengan darah. Seringkali seluruh suku bertanggung jawab atas tindakan satu anggotanya. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan tarikh tasyri' sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Yang pertama yaitu masa Rasulullah. Perkembangan Islam dimulai pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Pada masa Rasulullah, hukum Islam dibentuk langsung oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum ini mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam ibadah, muamalah, pidana, keluarga maupun politik. Sumber hukum pada masa ini yaitu dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah, serta ijtihad Rasulullah. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, wahyu berhenti turun. Namun umat Islam terus menghadapi persoalan-persoalan baru yang membutuhkan penyelesaian hukum. Oleh karena di sini pada masa Khulafaur Rasyidin terdapat satu sumber hukum baru yang dinamakan ijtihad sahabat. Selanjutnya pada masa tabi'in, Khulafaur Rasyidin berakhir. Masa selanjutnya adalah zaman tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang hidup setelah generasi sahabat, yaitu mereka yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad tetapi belajar dari para sahabat. Pada masa ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik seperti implisif mendorong terbentuknya aliran hukum. Selanjutnya itu masa taklid, stagnasi. Setelah era kodifikasi selesai, umat Islam cenderung mengikuti yaitu pada masa taklid. Setelah era kodifikasi selesai, umat Islam cenderung mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan ijtihad baru secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama dominasi politik oleh penguasa yang kurang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan tasyri' pada masa Bani Umayyah. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah berdiri kokoh dengan pusat pemerintahannya di Damaskus, Suriah. Dinasti ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang pemimpin dari kalangan Quraisy yang dikenal akan kemampuannya dalam strategi politik dan militer. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah mencapai kemajuan pesat yang berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan, dari aspek politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan.
Netizen bertanya, kemajuan peradaban Islam apa saja pada masa Bani Umayyah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Risa yang yaitu kemajuan peradaban apa yang terjadi pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu adanya pembentukan lembaga pemerintahan yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah seperti adanya Diwanul Hijabah, yaitu lembaga yang bertugas untuk memberikan pengawalan khusus kepada Khalifah. Dan ada juga lembaga Khotam, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai pencatat semua aturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Khalifah. Selanjutnya ada lembaga Diwanul Barid, Departemen Pos dan Transportasi yang mengelola pos-pos perjalanan dengan kuda. Selanjutnya ada lembaga Kharaj, yaitu lembaga yang berfungsi untuk memungut pajak, yang bertanggung jawab, yang mengelola dan penerimaan negara dari pajak. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Bani Umayyah terlihat dari kemajuan dalam seni dan sastra, dan ada juga dalam bidang arsitektur dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ini ilmu pengetahuan contohnya seperti adanya pengembangan bahasa Arab, yang mana bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan dan menggantikan bahasa Romawi dan Persia di wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Oke, terima kasih. Sebutkan apa saja sumber-sumber hukum tasyri. Tarik tasri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ajeng Fadila, yaitu apa saja sumber-sumber tarikh tasri. Sumber-sumber tarikh tasri terbagi atas dua, yaitu sumber hukum yang tidak disepakati dan sumber hukum yang disepakati. Contoh sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah, yaitu segala perbuatan, perkataan dan persetujuannya Nabi, dan yang ketiga yaitu ijma', yaitu dikeluarkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keempat yaitu qiyas, yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nasnya. Sumber hukum qiyas ini juga muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Bani Umayyah ini kan berdiri hampir 100 tahun. 91 tahun. Itu dipimpin oleh 14 khalifah. Coba sebutkan 14 khalifah tersebut. Cantik pertanyaannya. Nama-nama pemimpin Bani Umayyah yang menjabat selama sebelum setahun yaitu terdiri dari 14 khalifah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana dia juga adalah pendiri dari Bani Umayyah. Selanjutnya dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, dilanjutkan oleh Muawiyah II, oleh Marwan bin Al-Hakam dan dilanjutkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam. Apakah cukup? Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh yang mempengaruhi perkembangannya hukum Islam pada masa Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama adanya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah. Mazhab ini dikenal dengan pendekatan rasional dan fleksibel dalam menafsirkan hukum syariat Islam. Yang kedua itu mazhab Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas.
Mazhab ini dikenal dengan pendekatan tekstual dan tradisional dalam menafsirkan hukum syariat Islam. Selanjutnya ada mazhab Syafi'i, didirikan oleh Muhammad bin Idris Syafi'i. Mazhab dikenal dengan pendekatan